Cika minta unggahan permohonan maaf dihapus, istri Putra Siregar kecewa soal ini. Dilansir dari Tribun Newsmaker, Cika minta unggahan permohonan maafnya ke istri Putra Siregar agar dihapus. Chandrika Cika minta DM berisi permohonan yang diunggah oleh istri Putra Siregar. Septi Yetri Opani, istri Putra Siregar pun kebingungan dengan permintaan Chandrika Cika ini. Seperti yang ramai diberitakan, Cika diduga menjadi pemicu kasus pengeroyokan yang menyerat nama Putra Siregar dan Rico Valentino. Bahkan terkait kasus tersebut, Cika telah diperiksa sebagai saksi. Cika ternyata diam-diam mengirim pesan kepada istri Putra Siregar, Septi Yetri Opani. Ia juga udah memohon maaf kepada Septia dan menjelang kronologi pengeroyokan yang sesungguhnya. Septia pun mengunggah permohonan maaf Cika ke akun Instagramnya. Setelah permintaannya viral, Cika justru meminta kepada Septia supaya menghapus unggahan soal permohonan maafnya. Dia nyuruh take down, ujar Septia dikutip dalam kanal YouTube Intense Investigasi. Septia mengaku bingung dengan sikap mantan Thorik Halilintar itu. Ia mengatakan tidak membuka pesan terakhir yang dikirimkan Cika. Sampai sekarang DM-nya belum aku buka karena kenapa di take down. Aku nggak buka DM-nya, ujar Septia. Mulanya, Septia sudah meminta izin kepada Cika untuk mengunggah permohonan maafnya. Septia mengatakan, pernyataan Cika merupakan bukti kronologi pengeroyokan yang terjadi pada 2 Maret lalu. Aku sebenarnya udah izin sama Cika. Cika, aku izin share tentang DM kamu karena di sini kamu sebenarnya nyampein ini ke orang lain, bukan berita buruk yang di media luar sana. Biar orang lain tahu ini yang benar, ujar Septia. Sementara itu, Septia Yetri juga kecewa dengan sikap Cika. Seharusnya Cika menjelaskan fakta di depan awak media. Septia ingin Cika menyampaikan kebenaran tentang Putra Siregar saat insiden pengeroyokan. Kenapa Cika nggak nyampein di media bahwa Bang Putra tidak seperti yang diceritakan orang lain? Kenapa cuma menyampaikan lewat DM saya? Ujar Septia. Septia ingin Cika membantu proses hukum supaya Putra Siregar diberi keringanan. Lantaran selama ini anak-anak Putra Siregar sudah mulai menanyakan keberadaan sang ayah. Saya harap dia juga bisa meringankan saya yang punya anak, yang selalu nanyain kabar ayahnya, ujar Septia. Selama ini, Septia menilai Cika selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda. Untuk itu, Septia memberikan peringatan kepada Cika, tolong kalau ngomong di media atau dimanapun sejujur-jujurnya. Jangan ngomong yang berbeda, sampaikan aja yang kamu lihat, jangan berbeda-beda, ujar Septia. Septia menilai bahwa sikap Cika tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Dan tolong jangan ada yang ditutup-tutupin demi kamu ngamanin diri kamu dan orang lain, karena di sini dilihat dari kesaksian kamu, ujar Septia. Diketahui Cika terlibat dalam kasus pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino. Rico Valentino dan Putra Siregar diduga melakukan tindak kekerasan kepada korban bernama Nura Lamsah. Nama Cika disebut sebagai pemicu pengeroyokan tersebut. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengungkapkan pengakuan Cika saat diperiksa. Cika mengaku kepada polisi bahwa Rico Valentino dalam kondisi mabuk. Keterangan Cika bahwa pada saat itu Rico off control. Dari keterangan dia, Rico saat itu mabuk, ujar Ridwan. Akibat pengaruh alkohol, Rico menghampiri meja Nura Lamsah. Secara spontan, Rico Valentino melakukan tindak kekerasan sehingga dia melakukan hal spontanitas pemukulan, ujar Ridwan. Kini tim penyidik tengah mendalami pemicu Rico Valentino memukul Nura Lamsah. Itu yang kita sedang gali-gali, ujar Ridwan. Sementara itu, Cika mengaku tidak berpindah-pindah meja saat di kafe tempat pengeroyokan terjadi. Pada saat sebelum kejadian, Cika baru saja datang dan langsung menghampiri meja teman perempuannya. Saat itulah meja teman perempuan Cika berada di dekat meja Nura Lamsah.
Menurut pengakuan Cika kepada kepolisian, ia sempat berpelukan dan menangis kepada teman perempuannya itu. Itu sebelumnya Cika belum datang, jadi dia membelakangi. Dia langsung ke tempat perempuannya yang saat itu mejanya berdekatan dengan mejanya korban. Mereka ketemu berbincang, berpelukan dan Cika sambil nangis, ujar Ridwan. Lantas Riko Valentino langsung mendatangi meja Nur Alamsyah yang berada di dekat posisi Cika. Dengan posisi seperti itu, Riko datangi meja korban dan lakukan pemukulan, ujar Ridwan singkat. Ibunda Riko Valentino keluhkan anaknya dikeroyok. Kapolres sebut dia berani nantangi banyak orang karena ada Putra Siregar. Pengakuan ibunda Riko yang menyebut anaknya dipukul oleh belasan orang saat insiden pengeroyokan tersebut. Saya ibu dari ibunda Riko menuntutkan keadilan pengeroyokan terhadap anak saya. Pada saat kejadian pengeroyokan, anak saya pulang dengan luka babak belur dengan bola mata yang merah sekali seperti ada darahnya, dan telanjang dada dan tidak memakai sepatu lagi, dan handphone juga hilang, kata ibunda Riko dalam rekaman video yang dilihat VOI Kamis 28 April. Tanggal 2 Maret anak saya membuat laporan, sampai saat ini laporannya belum ditindaklanjuti. Sampai anak saya menjalani hukuman hampir 15 hari, tambahnya. Dihubungi terpisah. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto membenarkan adanya pengeroyokan terhadap Riko Valentino, namun hal itu terjadi karena Riko menantang orang banyak saat kondisi mabuk. Saat itu, Riko tidak senang karena dirinya menjadi perhatian pengunjung yang berada di lokasi. Riko itu kan dia dalam kondisi mabuk kan, berbicara ngaco kemana-mana. Keterangan saksi ada yang mendengar dia ngomong, selama ada PS saya nggak takut lah, saya nggak takut sama siapa-siapa, kata Rudi saat dikonfirmasi. Nah itu jadi perhatian orang yang ada di luar. Nah orang yang ada di luar karena dia ngomong begitu kan refleks pada lihat ke dia. Nah dia merasa diliatin orang gak suka. Kenapa kamu lihat-lihat? Nah langsung RF ini mukul. Jadi RF ini mukul lagi di luar, sambungnya. Budi menuturkan bila Riko diduga juga melakukan pemukulan oleh seorang pengunjung di luar kafe. Hal itu menjadi pemicu dirinya RF dikeroyok pengunjung kafe, namun polisi masih mendalami pengeroyokan di luar kafe yang dialami RF. Setelah dia mukul orang itu, ya kawan-kawannya yang dipukul nggak terima, akhirnya pukulin RF. Tapi kalau dari pihak istri PS maupun ibu RF mengatakan bahwa RF jadi korban pemukulan dan ditahan, itu nggak benar. Jadi ada dua peristiwa yang berada di malam itu. Waktunya juga berbeda jam dan waktu, ungkap Budi.